Coco Tetonggo mengemas satire dengan cerdas melalui kisah Lucky yang diperankan oleh Dennis Adiswara dan Murni yang diperankan oleh Ayushita, pasutri penjual jamu kesuburan yang ironisnya belum dikaruniai anak. Lebih buruk lagi, tetangga mereka, Bu Pur yang diperankan oleh Asri Welas, mulai mencampuri hidup keduanya. Hal ini relevan dengan kondisi di sekitar kita, di mana tetangga kerap mencampuri urusan pribadi atas nama kepedulian. Tak sampai situ, film ini juga menyoroti beban gender yang tidak adil, terutama pada Murni yang dipandang sebagai pihak yang gagal karena belum hamil. Namun uniknya, isu gender dan tekanan sosial ini disampaikan dengan humor jenaka yang membuat kita tertawa, sambil merenungi dampak perbuatan kita kepada orang lain. Film Coco Tetonggo mengisahkan pasangan suami istri yang berprofesi sebagai penjual jamu kesuburan di kota Solo. Meskipun mereka menjalankan bisnis yang berkaitan dengan kesuburan, pasangan ini belum dikaruniai anak. Keadaan ini menjadi topik yang hangat di kalangan tetangga mereka, yang tidak segan-segan untuk memberikan cibiran. Cerita ini memberikan gambaran mengenai dinamika kehidupan bertetangga yang seringkali melibatkan pembicaraan dan penilaian, serta bagaimana pasangan ini berusaha menghadapi omongan tersebut sambil tetap bertahan dalam usaha mereka. Judul Coco Tetonggo, yang berarti cibiran tetangga, mencerminkan inti dari masalah yang dihadapi oleh pasangan ini. Cibiran ini bukan hanya menjadi penyebab tekanan mental, tetapi juga memicu komedi yang menggelitik dalam film. Banyak situasi lucu dan konyol yang muncul ketika mereka berusaha menjelaskan keadaan mereka kepada orang-orang di sekitar. Film ini berupaya menyoroti bagaimana omongan orang lain dapat memengaruhi kehidupan seseorang, serta bagaimana cara menghadapi situasi tersebut dengan sikap yang bijaksana dan humoris. Film ini berlatar belakang kehidupan sosial di Solo, kota yang dikenal dengan tradisi dan budaya Jawa yang kaya. Solo merupakan tempat yang tepat untuk mengeksplorasi tema ini, karena kedekatan antar tetangga di daerah tersebut seringkali menciptakan interaksi yang intens. Melalui gaya hidup sehari-hari masyarakat Solo, film ini menggambarkan berbagai nilai dan norma dalam komunitas tersebut, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan kenyataan hidup, yang bikin aku terkesan tuh terkait keseimbangan nada. Film ini tahu kapan harus membuat penonton tertawa karena absurdnya komentar tetangga, tapi juga tahu kapan harus diam sejenak dan ngasih ruang ke penonton buat merenung. Misalnya, waktu Murni terlihat menahan tangis di balik senyum saat ditanya lagi dan lagi soal anak. Rasanya nyesek, apalagi kalau kita pernah atau sedang ada di posisi itu. Kekuatan film ini pun mencuat dari tektokan lucu antar pemainnya. YG terasa ngalir kayak dengerin tetangga di kampung lagi ngegosip, curhat atau guyon asbun di warung serta situasi absurd YG anehnya lagi memang ada. Ditambah, jajaran pelakonnya pun tampak luas sekaligus bersenang-senang dengan peran YG mereka mainkan. Dari Asri Welas sebagai tetangga ceriwis, YG hobinya ngompori warga buat ngejulidin siapapun YG menentangnya. Yati Pesek sebagai lansia bergaya rocker lenyan tapi empatinya sangat tinggi. Firza Falaza sebagai sahabat si tokoh utama YG celetukan ngasalnya kerap bikin gonjang-ganjing. Sampai Ayushita YG tampil asyik sebagai seorang istri YG jadi bahan omongan warga karena tak kunjung hamil. Memang sih laju penceritaannya kadang kerasa bertele-tele, beberapa konflik potensialnya tak pernah tergali mendalam, ngaret isu trauma serta judul bisa dapat perhatian lebih, dengan transisi adegan YG ujuk-ujuk pula. Tapi film ini masih efektif memancing riuh tawa penonton serta ngasih pengingat bijak. YG menampar juga bikin mata berkaca-kaca di ujung durasi. Ya, ada banyak keresahan YG ingin disampaikan di sini seperti makin rendahnya empati masyarakat ke sesama, orang-orang YG sulit bahagia karena terlalu dengerin kata orang lain, hingga masih minimnya kesadaran warga soal pentingnya kesiapan mental dalam membangun keluarga YG sehat padahal pengaruhnya besar ke masa depan anak.
Seneng sama penulisan babak awal pertengahan filmnya. Habis setiap satu set komedi, LGSG beralih ke porsi dramanya terasa ada eskalasinya. Masih lihat sejahat itu efek obrolan tetangga, sampai ngeganggu kehidupan pengambilan keputusan di keluarga sendiri. Suka juga sama eksekusi dinamika karakter murni suaminya. Ngangkat kegelisahan soal mau punya anak, adegannya punya treatment YG dekat sama kehidupan dialog duanya berasa ngajak penonton buat jede bahan diskusi bareng. Mulai dari masalah finansial sampai ke kesiapan mental. Sayangnya menjelang babak akhir, narasinya mulai berasa kusut. Masih ada beberapa celetukan situasi adegan YG dimunculin buat membahas isu-isu YG lagi kekinian. Kemunculan plot twist-nya juga jadi terasa terburu dua. Seandainya durasi pemorsian adegannya disesuaikan lagi, narasinya mungkin bisa terasa lebih mulus. Konflik di Cocok Tetonggo juga rapi sekali. Meskipun di konklusi, ada upaya untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Namun setelah dipikir, semua masalah terselesaikan kepada satu muara. Cukup happy karena peaknya konflik, selain dikasih penyelesaian yang cukup, juga dikasih benih-benih empati. Manis dan juga pahit. Film Cocok Tetonggo bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menawarkan pembelajaran dan refleksi tentang bagaimana masyarakat melihat pasangan yang menghadapi masalah kesuburan. Dengan karakter yang kuat dan menarik, baik dari para pemain utama maupun pendukung, film ini berhasil mengangkat tema yang sensitif dengan cara yang humoris dan menyentuh hati. Dialog dan situasi yang lucu, dipadu dengan nilai-nilai moral, menjadikan Cocok Tetonggo menjadi film yang layak untuk ditonton oleh setiap kalangan. Lewat Cocok Tetonggo, sekali lagi Bayu Ska gak bikin film yang sekadar lucu dengan dialog dan celetukan bahasa Jawa di sana-sini, tapi topiknya yang kerasa lebih dewasa dibanding film-film sebelumnya dipastikan bakal memicu diskursus menarik terkait keluarga dan rumah tangga. Intinya sih buat kalian yang butuh asupan drama komedi dengan tema yang kayaknya bakal banyak relate ke kalangan dewasa, bisa tonton Cocok Tetonggo di bioskop.